Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'udz zalimun wa bi hidayatihi yahtadudz dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dewan Keluarga Masjid Al-Hikmah yang saya hormati, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat, Pak RW di lingkungan perumahan Panorama Purwakarta yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, sebentar ya sayang. Ibu dan Bapak, tadi dua putri kita yang cantik-cantik membacakan Al-Quran yang keren banget. Salah satu yang dibacakannya itu ada redaksi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali Nabi Muhammad itu diutus untuk membawa rahmat. Setuju? Saya mau nanya, apa nih? Saya mau nanya, tos karaos teu acan Islam jadi rahmat. Saya mau nanya nih, sudahkah terasa Islam menjadi rahmatan? Kenapa diam? Bade ngajawab atau sudah acan? Mau bilang belum, perasaan takut dosa. Oke, kita jujur. Sampai saat ini sepertinya Islam belum terasa sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Para jemaah, saya diundang oleh KJRI di kota Hong Kong. Satu bulan saya ceramah keliling di kota Hong Kong. Berbagai tempat sampai ke tingkat penjara di mana orang-orang Indonesia banyak di situ. Saya coba datang. Ada satu rasa malu saya sebagai seorang muslim. Kenapa rasa malu? Satu, nih, mereka itu disiplin. Padahal konon katanya ideologi kota Hong Kong itu, negara Hong Kong itu adalah komunis. Tapi dalam perilaku keseharian, satu, disiplin. Dua, tertib. Jadi kalau naik MRT itu mereka nggak berani silih pihelaan, tetapi one by one. Kalau ada garis batasnya misalkan di sini, mereka nggak berani untuk melalui batas yang ditentukan oleh pemerintah. Kedua, itu ada kejadian ya, mohon maaf, ada kejadian. Itu kalau itu teh bukan lift, apa sih namanya? Eskalator. Itu kan ada seorang wanita muslimah. Sepertinya karena jilbaber terus si ininya nyangkut ke eskalator. Itu jadi masalah bukan karena jilbabernya, karena itu dianggap tidak mengganggu ketertiban umum. Sampai macet, katakanlah begitu. Terus kerennya, saya ketinggalan handphone di kota Kowloon. Kan saya nggak tahu tuh
saya ceramah ketinggalan handphone, datang ke KJRI, aduh, handphone tinggalin nah teh. Wah, cekeng eueuh, subhanallah. Besoknya handphone itu kembali ke KJRI di mana saya tinggal. Handphone yang sama balik ke Indonesia, tinggalin di luhur ATM di Garut. 10 menit, alhamdulillah. Nah, meni apalan. Alhamdulillah. Allah. Kenapa ya? Padahal hebatnya mayoritas di sana non muslim, tapi kenapa nilai-nilai Islam yang dibawakan oleh Rasulullah? 1. Disiplin, 2. Tertib, 3. Jujur, 4. Tanggung jawab, itu real ada. No smoking, tidak boleh merokok. Kemudian terdapat melanggar merokok, tidak ada polisi, cuma ada kamera, tidak tanggung-tanggung didendanya $5.000. Barudak segede-gede kia SD SMP eueuh nu wani mawa motor. Kenapa? Karena ketatnya SIM, surat izin mengendari. Kalau dilakukan itu dilanggar, maka penjara bagiannya. Barusan saya naudzubillahi min dzalik ya, di tol agak macet. Masya Allah, aya naon ya macet. Si orang teh bu, kan satu jalur, lucunya Jazz jadi Malika dia, terus teh mobil kayak Luxio, apa namanya, hancur sampai si supirna teh kejepit keneh. Kenapa bisa terjadi? Misalkan nih, dilarang kecepatan lebih dari 80 km per jam. Tidak ada polisi, tidak ada petugas, tapi kalau melanggar melebihi itu ketahuan. Dan itu didenda. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Polisi jarang, petugas keamanan jarang. Mobil-mobil berserakan di jalan, kadang tidak dikunci, motor-motor yang moge-moge itu apa namanya parkir bebas, kadang tidak dikunci, tapi luar biasa, tidak pernah terjadi pencurian. Mereka tidak punya iman, tapi hidupnya aman. Diurang sakapeung mah senal di hadapan masjid di mana Tuhan ada sok leungit. Bahkan kotak amal, berapa banyak kotak amal sering hilang. Aya anu di masjid kotak amalnya hilang? Di mana? Oh. Saya nggak berani nuduh manya di dia insya Allah moal Kan begitu ya Bu. Motor leungit di hadapan masjid padahal orang lagi sholat. Ironisnya di mana Tuhan itu ada, tapi masih berani mengambil kotak amal, mic, amplifier, atau hal-hal yang lain. Saya pikir kenapa ini bisa terjadi? Apakah Islamnya yang salah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, di mana tadi putri kita membacakan rahmatan lil alamin, atau para pemeluknya? Hadirin, ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita percaya siapa yang salah? Jawabannya bukan teori Islamnya yang salah, tapi para pemeluknya yang salah. Mari kita lihat tayangan sebuah video. Coba lihat. Oke, lanjut. Terus coba fokus sebentar.
Nah, menurutnya baik kita saya mau tanya nih, Muslim bukan? Suudon. Apal di mana dia bukan Muslim? Pak RW ya. Oke, sepakat ya, dia bukan Muslim. Hiji petet, dua teu make kopiah, tilu teu make sorban, opat teu make jilbab. Oke, dia bukan Muslim. Oke, lanjut, tingali lain Muslim. Tep. Lamun urang erek ka kantor rusuh tuluy kakocoran cai ti imah tatangga amek moal. Muslim? Adakah ajaran dalam Islam yang menyuruh untuk marah? Sekali lagi, ibu atau lucu mau ke undangan tiba-tiba kajatuhan ku cai ti tatangga, marah nggak bu? Kenapa marah? Pertanyaan saya, apa dengan marah jadi solusi? Islam tidak pernah mengajarkan kata Nabi, cek Nabi, takdok jangan marah. Tapi kenapa bisa marah? Apakah ajaran Islam yang salah atau para pemeluknya yang salah? Lihat mereka bukan Muslim, tapi mereka selalu cari solusi ketika menghadapi problem. Lanjut. Tuh, tingali. Aloh, aya pot cenah teu kaurus. Urang tanean ngarah caina teu uprat-apret. Lanjut. Hap. Para bapak mau begitu dikejar waktu mau pergi ke kantor, tiba-tiba ada emak-emak yang sedang kesulitan untuk mengangkat gerobaknya di atas trotoar. Pertanyaan saya, rek dibantuan mau apa? Nih ya Pak. Bukan anak gadis, bukan gadis cantik ya. Nih bade dibantuan mau apa? Saya ragu. Lanjut. Lihat, izinkan saya membantu. Hop. Bapak-bapak, ibu-ibu jujur, ini lagi pengajian loh. Kalau kita mau makan, suasana sudah rileks dan nyaman, tiba-tiba datang seekor anjing, apa yang akan kita lakukan? Astagfirullahaladzim. Paingan Islam can karasa jadi rahmatan. Ya, cek anjing teh meuni tidak berperi keanjingan. Lihat, padahal kata Nabi dalam ada satu sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Kenapa disebut bapak kucing? Karena orang itu, sahabat itu begitu cinta dan menyayangi binatang kucing. Para ibu, ada satu hadis, seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing pilhirroh, kata Nabi. Ada seorang perempuan yang muslimah tapi masuk neraka karena naon? Menganiaya kucing. Tadi paraban eta ucing teh. Manehna keluar, kuncina dipantau, ari di imah si ucing teh di paraban. Satu hari satu malam tiba-tiba begitu pulang ucing geus ngagoler jadi bangke karena tidak pernah di paraban. Kata Nabi, perempuan itu masuk neraka gara-gara seekor kucing. Hati-hati. Tingali batur mah Bu. Masya Allah. Lanjut. Dibikeun kabeh. Oke. Lihat saya, lihat. Oke. Hop. Ada berapa lembar? Tadi kata Pak RW, hayu atuh orang berbagi kalau ada sedikit kelebihan rezeki, kan gitu ya Pak RW? Lihat saya, lihat di video ini, berapa lembar? Ibu mahnya 2. Biasanya ibu-ibu mau lebih jelas karena duit mah. Berapa lembar Bu? 3. Oke. 1, 2, 3. $100. Kalau krusnya 10.000, maka lembaran ini berjumlah 3 juta rupiah. Pertanyaan saya, berapa yang dia keluarkan untuk sosial atau sodakoh dalam pandangan Islam? Dia cabut 2 lembar dan dia tanggalkan 1 lembar. Lamun urang boga duit 52.000, nu 1.000na, nu 2.000na, 1.000-an salamar, nu diasupkeun kana kotak amal sabaraha? Astagfirullahaladzim. Sabaraha Bu? Sabaraha Pak? Gaduh artos 52.000, 50 selembar, yang 1.000-anana 2 lembar. Nu diasupkeun kana kotak masjid sabaraha? Hoyong ka surga?
keluar di WC bayar kencing, berapa bayar? 2.000. Berarti harga surga dan toilet itu apa harus sama? Kenapa ke kotak amal kita berani bayar 2.000, sementara pada saat yang sama ketika keluar dari WC toilet pun kita berani bayar 2.000? Berarti logika namanya sarua surga jeung toilet. Pertanyaan saya, pantas tanya 2.000 asup surga? Memantaskan diri untuk masuk surga dengan nilai uang 2.000 rupiah. Lanjut, dia keluarkan 2 juta. Oke, tuh, gogodog sih oke. Para hadirin Pak RW, kalau di masyarakat kita ada lansia yang sudah tidak berdaya, sanggupkah kita menghantarkan makanan setiap hari? Iya teh ajaran Islam. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bohong iman kalian kalau kalian tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Bohong iman Yayat Ruhiyat kalau perut saya kenyang sementara ada saudara-saudara saya yang kelaparan. Bohong punten iman Pak RW kalau Pak RW-nya nyaman, perutnya kenyang, nggak ada masalah, sementara ada rakyatnya yang kelaparan. Ada yang sakit tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Ada anak sekolah yang tidak bisa melanjutkan karena tidak punya uang. Bohong imannya kata Nabi. Padahal ini ajaran Islam. Mari kita lihat. Lihat, ini masih tetap tidak berubah. Oke, pertanyaan saya, emak-emak ini lagi nunggu siapa? Emak-emak ini lagi nunggu siapa? Penjelasan saya, si emak ini tidak kenal sama si pemuda yang tadi, yang kemarin pernah membantu. Si pemuda pun tidak kenal sebelumnya sama si emak. Tapi pertanyaannya, si emak begitu merindukan sang pemuda karena bantuannya. Mereka tidak punya iman, tapi orang-orang di sekitarnya merasa aman. Berapa banyak orang yang mengatakan punya iman, tapi ada orang-orang yang tidak pernah merasa aman akan kehadiran kita sebagai orang yang beriman. Hati-hati. Red papangi langsung ngaburilak. Kade, awas. Kade nungges ke kade bisinginnya duit nah taramayar sudon we nginjem encan dituduh we taramayar. Kan kita mah begitu ya Bu. Kenapa sih Bu ya? Bu mohon maaf ibu-ibu ya, tapi kalau di Majlis Talim ini juara nggak akan pernah ada. Kenapa yang ngerumpi itu nikmat? Ya mah di abdi duka di Purwakarta mah biasanya ibu-ibu ngomong ke teh lamun balik di onangan. Kahiji cek ibu-ibu teh, "Hei, ari tadi maneh ngamplop sabaraha?" Tuluy ditanya, tuluy ngajawab 100.000. Sia lebar gede-gede teuing. Nya kunaon kitu? Ari maneh teu nempot tadi di jero sangu heuras. Lauk tinggal huluna heuh. Sang eta angeunnya meuni teu karasana naon uyuhan ih cenah. Eta maneh tahu tuh tadi mas kawina sabaraha cing? Ukur 4 gram uyuhan daek. Lebarnya padahal awewena geulis ari mas kawin 4 gram. Sok aya nu gitu Bu? Halo Bu? Tapi lamun mas kawina agung heboh. Oca menibagjanya tadi panganten apal tuh mas kawina 100 gram duit 50 juta padahal teu geulis-geulis teuing da. Geulis kene budak abdi, ye, lamun geulis budak ibu ge meureun atuh ka budak ibu. Lihat, perempuan ini begitu rindu untuk menunggu sang pemuda, padahal pemuda tidak punya iman, tapi orang-orang di sekitarnya merasa aman. Juara Pak, ini nilai Islam Pak, dipakai ku batur tak. Lanjut. Tuh, hap. Lain banyak boro-boro jelema anjing ge apaleun kanu bager mah. Setiap dia mau makan anjing ini selalu hadir. Jadi boro-boro jelema sato ge kanu bager mah apetnya setia komo jelema. Lanjut. Wes dibagi 2. Nepi ka ditawarkeun ka anjing rek nu mana maneh nying pek cenah kitu.
Cek si ieu teh rek nu ieu kop nying cenah mana mere tah. Lanjut. Hop. Karena sudah jadi kebiasaan dan habit, kalau dia tidak memberi teh gimana gitu perasaannya. Tadi saya diskusi sama teman-teman, Bu Pak, saya mau tanya, izin ya Pak ya. Apa bedanya kesenangan dan kebahagiaan? Naon bedana kesenangan dan kebahagiaan? Kesenangan bisa dibeli, kalau kebahagiaan keren. Oke, kesenangan dari luar ke dalam. Boga duit. Kalau kebahagiaan, dua, kesenangan konkret, boga mobil, boga gedong, ya, punya brilian, punya emas, intan, permata. Kalau kebahagiaan apa? Bersifat batin. Ada orang yang bahagia dengan cara memberi. Ada orang yang bahagia ketika melihat senyum orang lain, karena dia bisa membantu. Juara. Lanjut. Tuh, gogodeg. Lihat. Sang anak ini pun enggan menerima. Kenapa? Karena tahu di dompetnya ada tinggal 1 lembar. Kira-kira bola mun ibu boga 2 lembar tuluy diinjem ku tatangga rek mere moal. Halo. Bade masihan moal, Bu? Aca nginjem duit. Awah. Alhamdulillah isukna teh leungit puas. Ya, da ngabohong. Para ibu, para bapak izin ya Pak, nggak tahu ya kalau di Purwakarta di Garut, kunaon barudak urang bet sieun ku jurig. Ternyata dibohongin ku kolotna. Budak teh ceurik dieyong-eyong ku indungna teu daek jempe wae. Ceuk indungna teh bapak atuh cenah meni era mama ieu ku tatangga budak ceurik wae. Terus gimana atuh mama? Sok bapak ngoreleng kagigir. Ngagerem ku mama rek disebut aya juri. Eta mah bapana Bu ngoreleng jol kieu we kana temok. Ceuk istrina teh, "Cep sia di luar aya juri." Eta jurig beuki narikan. Tah sia jurigna narikan. Nu disebut jurig saha? Kusaha? Doraka teu pamajikan nyebut juri ka salaki. Mit amit jeung salaki teh daek teh disebut jurig teh di ku pamajikan. Kalakah narikan. Lanjut. Terus. Tuh lihat. Oke. Pemuda, kalau pemuda akang atau bapak duduk di sebuah bangku atau di sebuah kursi bis yang lelah dan lama untuk mendapatkannya, tiba-tiba naik seorang ibu-ibu dan berdiri di dekat pintu di dekat kursi yang bapak sedang duduki. Pertanyaan saya, rek dibikeun mau apa? Tempat diuk bapak atau rek pepeureman? Yo, ngaras dekat tingali. Pura-pura tidur. Lihat Pak, lihat. Lanjut. Ayo duduk. Hop. Cek sini nih teh saha ieu nya cenah nu sok ngiriman cau. Jadi sini nih teh nyahoeun ka pemuda teh, si pemuda teh wawuheun. Nu sok ngiriman teh keren Ban. Di kita mah kadang-kadang lamun rek ngirim teh sok dia WA heula. Hey, aya di rumah teu. Kenapa? Aku rek kadinya rek mawa sesuatu. Ari cek nu di mah teh aya atuh di rumah. Heuh nya dagoan sagedeung. Rajeun rek barang bere bebeja heula di WA. Lanjut. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tuh lihat, dia tidak ingin lebih kaya. Dia tidak ingin muncul di TV. Kadang kita melakukan sesuatu teh hayang disut. Bahasa sekarang bahasa politiknya pencitraan. Ngabagi sembako sut tayangkeun kana TV. Komo ayeuna mah Bu tereh ya. Kunjungan ka dieu. Datang ke pesantren. Kade. Ya. Iya, nggak tahu masa apa saya. Tapi ayeuna teh bakal loba nu barang bere. Naon eta teh? Ikhlas atau hayang? Saya nggak tahu. Tapi lihat sekarang mulai deh datang ke ini, berkunjung ke ini, paling tidak sambil barang bere. Kenapa? Karena butuh suara. 2024 suara umat Islam akan dibutuhkan. Kade hati-hati.
Bikin sorate kanu pantas menerimanya. Hadirin lanjut. Op dulu op. Lihat. Tetap tanpa identitas. Saya tidak tahu siapa pemuda ini. Tapi hebatnya dia melakukan kebaikan. Nu sae mah Pak Bu ya. Lamun urang ngadamel kahadean, batur teh nyahoeun, who am I? Siapa saya? Ai urang mah lain. Anger we ngaran teh hayang dibabawa. Pak DKM, iya. Boleh nggak aku sumbang ke masjid? Iya Bu, terima kasih. Sabaraha Bu? Alhamdulillah Pak DKM cekap 50 juta. Alas ya Ibu nuhun. Ibu teh sahanya hamba Allah. Hanapna we Pak DKM ceai. Ongko hamba Allah, hanapna ceai. Kumaha ieu teh? Sok aya nu kitu Bu? Di mana? Hei, naon? Eta jalanna ku urang ditemok, lamun eueuh urang eta jalan moal ditemok. Apal teu eta? Naon? Kubah masjid ku saya. Lamun eueuh saya mah eta kubah moal anggeus tah ku saya. Bisi teu nyaho di dinya. Sudahlah, jangan usah dipubliskan. Tuhan Maha tahu akan mencatat semua kebaikan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan umatnya, makhluknya, Allah nanti akan perlihatkan. Relax, be calm, nggak usah gelisah. Tuhan akan mencatat. Tidak usah dipublikkan ke semua orang. Semuanya akan baik-baik saja. Ngan kadang atil bibir teh lamun teu ngomong. Ieu meni resepnya eta cet masjid nya ada ku ece. Mun eueuh ece. Tanpa identitas. Juara. Lanjut. Dia tidak ingin terkenal. Lihat, orang hebat itu tidak ingin terkenal, tapi kebaikannya dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Juara Bu Pak. Mohon maaf, sutradara biasanya tidak terkenal, aktor dan artisnya yang terkenal. Guiden pendaki gunung. Apa itu namanya Pak? Kalau Bapak saya mau naik gunung di apa namanya? Bukan, kalau saya mau naik gunung dibimbing oleh seseorang yang suka menghantarkan agar saya ke puncak gunung, itu apa namanya? Guide ya. Bu, Pak, catat. Guide tidak pernah berada di puncak gunung. Karena tugasnya hanya menghantarkan seseorang untuk berada di puncak gunung. Guru tidak harus sukses. Karena tugasnya adalah menghantarkan murid-muridnya biar sukses. Setuju? Naon nu satuju teh? Baik. Ya, para Bapak, halo Pak. Tadi saya dapat kiriman Instagram ya. Apa? Ternyata hebatnya suami, hebatnya saya, hebatnya bapak-bapak karena ada istrinya yang luar biasa. Setuju nggak Bu? Tuh tinggal isi gadung ewa nyebut setuju teh. Nepi tarik Pak, setuju. Sana. Suksesnya seorang suami karena ada istri yang luar biasa. Behind great man there is great woman. Hebatnya seorang suami karena ada istrinya yang luar biasa. Setuju teh Bu? Eta teh karek hij. Komo lamun? Halo? Setuju tuh Pak? Alah, saya berdiri sebentar nih. Saya berdiri sebentar biar fokus. Ibu-ibu cinta nggak sama suami? Nggak Pak, dengerin dulu Pak. Buat ibu-ibu cinta nggak sama suami? Anu dipikat cinta ti salaki teh fisikna pesakna? Hiji Bu, jawabna lain duanana. Yang dirinduin oleh ibu itu fisiknya atau pesaknya? Tuh bisa nggak jawabnya banyak. Nggak, ibu cinta nggak sama suami? Halo? Cinta nggak? Kira-kira salaki mending maut mending nikah deui? Calik Pak. Katanya bilang cinta. Mending nikah deui mending maut. Astagfirullahaladzim.
Amit-amit. Astagfirullahaladzim. Para bapak ka kuping didoakeun paeh siapa? Matak tong nyah teuing, Pak. Juara ibu. Eta ibu-ibu meni tariknya kajian paeh cenah. Astagfirullahaladzim. Aslinya, Bu. Mangkaning sia, Bu, dina pangajian masuk diijabah ku Allah. Astagfirullahaladzim. Iya sih. Pak, saya mau tanya, Pak. Bapak sayang nggak sama istri, Pak? Kalau Bapak wafat, kalau Bapak meninggal, kira-kira apa yang dilakukan oleh istri Bapak yang disayangi Bapak? Hese, Pak, boro-boro nunggu kawin uncan ge hese, Pak, ini mah. Kira-kira apa yang dilakukan oleh istri Bapak kalau kita sebagai suami meninggal duluan? Saya mau nanya ke ibu-ibu, Bu, apa yang dilakukan oleh suami ibu yang konon katanya ibu cintai kalau ibu meninggal duluan? Kenapa, Bu? Nah, aku dunungan maut heula kitu. Ibu masuk udon wae ah. Lihat saya, Bu, kalau ibu wafat duluan, apa yang dilakukan oleh suami ibu? Suami ibu akan menghantarkan jenazah ibu sebagai istrinya, dibawa ke kuburan, lalu suami turun ke lubang kuburan dan suami bilang, "Tok, set, sup," kata suami, "uruk ai." Set, war, eta masuk. Mama didoakeun ku bapak. Mama sing ditampi iman Islam na ku Allah, dihampura dosa na, cenah gitu. Ibu, believe or not, suami ibu bakal nincakan jasad ibu. Dari sekarang ibu sadar tong nyaah teuing ka salaki teh. Setuju, Bu? Astagfirullahaladzim. Kacau ya mah, kacau. Kaciptanya, Pak, kaciptanya. Istrinya ngaji, suaminya kagak ngaji. Kan udah lebih jam 9 lebih 10 nih. Kata suaminya teh, "Mama, kah naon baru balik cenah pengajian nya menilai teuing." Ih, bapak usahana ge 3 Garut usah diayat. Terus kumaha kitu? Nya resep we. Ajek salakina teh, "Mama, bapak minta cai nyokot sorangan." Suamina kaget, harusnya jadi robah. "Bapak, mama karek sadar cek usah diayat." Semakin mamah mencintai bapak jeung mikanya, akhirnya bapak teh bakal nincakan jasad mamah. Oh, kacau. Patak nyokot sorangan. Setuju nggak, Bu? Masya Allah. Ya nukianya. Tapi dia betul ya, Pak ya? Pak, kita nih wafat duluan. Apa yang dilakukan oleh istri? Just cry. Hanya nangis. Ya. Mama ngiring. Bohong, Pak. Wadul. I don't believe it. Pertama, tong di beja-bejanya. Jangan dikasih tahu. Suaminya masih muda, punya anak 2, usahanya lagi melejit, tiba-tiba wafat, istrinya tidak menerima. Begitu dapat kabar meninggal, layon diantarkan ke imana, pingsan tak istrinya teh. Begitu sadar, ayah ikut. Aduh, si gaduh. Singkat cerita, begitu jasadnya dibawa ke kuburan, istrinya pengen ikut. Kata si ajengan sang kiai, "Neng, tong ngiring ka kuburan atau saya doakeun tuang carogen utos pupus di bumi." "Pak ajengan, abdi hoyong ngiring ka kuburan." "Neng, bisi kapaehan deui." "Moal Pak ajengan hoyong ngiring, hoyong ninggal." "Kuat teh cenah di kuburan?" "Insyaallah kiat." Singkat cerita ngilu tak ka kuburan. Begitu jasad suaminya rek dikahanapkeun, ngacerit eta mah Pak si pamajikan teh, "Akang milu." Cek ajengan teh, "Daripada kapaehan, asupkeun deui." Cenah gitu. Beretek teh lumpat emong cenah. Geus wadul tong dipercaya, ngilu-ngilu. Bohong. Setuju, Bu? Ibu erek ngilu ka salaki? Kalau suami wafat duluan mau ikut? Ka kuping, Pak, sing sadar, Pak.
Sing sadar. Tong capek ting dengan duit keur pamajikan teh. Ujung-ujung nama jika nunya sehidup semati pokna teh didinya mati ti heula urang hirup paneuri cenah gitu. Hadirin, tapi real ya. Real. Saya punya video, coba video saya tentang renungan. Renungan itu mana ya? No, bukan. Nih. Coba dengar itu video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kalau ada yang bertanya apakah yang paling membingungkan di dunia ini, maka jawabannya adalah manusia. Karena dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, dan dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Hop, Pak. Jadi aya jelema nu neangan duit nepi ka gering. Ari geus gering duitna dibikeun ka dokter dah hayang sehat. Saya mau nanya, hayang duit hayang sehat? Tapi teu boga duit. Enggak, serius, Pak. Mending duit, mending sehat. Satu pilihnya. Sehat, tapi teu boga duit. Mending loba duit tapi awak gering atau mending sehat tapi teu boga duit? Geus teu puguh ngajawabna ge lieur aing. Teu jelas we. Mending loba sagala tapi dicarek ku dokter ulah dituang atau mending beuki sagala tapi dahareunana eueuh? Mau pilih mana Pak Bu? Mau pilih mana Bu Pak? Liurnya, nya wilujeng liur. Lanjut. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depan. Hap. Banyak orang yang khawatir memikirkan hari esok, padahal esok tidak pernah memikirkan kita. Capek mikiran isu. Pak RW mana Pak RW? Pak RW kalem Pak. Jangan terlalu memikirkan program karena program pun tidak pernah memikirkan kita. Dewi kalian, alah aja kumaha, santai Pak, jalani saja Pak. Jalan, jangan melangit programnya. Yang real, yang kayak tadi aja di video. Bantu orang yang sedang kesulitan. Cek kalau teh mah nalang kanu butuh, nulung kanu susah. Nganter kanu poek ya, mayungan kanu hujan. Selesai, santai Bu. Dan jangan terlalu menuntut lebih sama Pak RW. Bagaimanapun dia adalah manusia. Lanjut. Masa depan sampai dia tidak menikmati masa Tuh, orang yang banyak memikirkan hari esok, apa yang terjadi? Hari ini tidak akan pernah dinikmati. Mikiran isuk nu ayeuna tidak ternikmati. Santai. Tong mikiran budak Bu, da budak itu mikiran kolot. Rudet teuing. Bapak aya ari budak kumaha isuk dahar moal kalem da ibu teh keur dahar ayeuna teh. Lanjut. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Tuh. Lalu dia mati tanpa benar-benar mati. Rugi. Sahabat, bersyukurlah apa yang selama ini kita dapati dan kita nikmati. Masya Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hap. Besok hari apa? But we don't know what happen at tomorrow morning. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Santai. Tong mikiran isuk poe ahad. Kalem Bu. Riweuh. Ya, capek-capek mikiran isuk. Karena kita tidak tahu buat yang isuk kiamat. Ibu, mohon maaf. Ibu yakin nggak besok suami ibu malam ini masih bisa jadi suami ibu? Ibu masih punya suami? Ibu, enggak. Saya mau nanya, ibu yakin nggak kalau suami ibu malam ini besok masih jadi suami ibu? Yakin nggak Bu? Nah, ibu tengah jawab si ganusieun. Para bapak, kalau malam ini istri bapak jadi istri bapak, pertanyaan saya, mungkinkah besok masih jadi istri bapak? Tuh, tingali. Ngajawabna teh bias, insya Allah, sana gitu. Ya, tapi memang benar Pak, benar insya Allah. Dina henteu nagekeun bae. Setuju Pak? Lanjut. Jika lahir itu akan Maaf,
Cong, siapa yang lahir di Purwakarta yang semuanya serba ada? Begitu lahir emas golonongan. Dina beheung kongkorong ngageplok. Nganggo baju sutra, nganggo batik, nganggo sarung. Aya teh nu lahir eueuh. Rek sasaha oge, rek jenderal, rek kopra, rek pejabat, rek rakyat, rek insinyur, rek tukang bajigur, sarua. Lanjut. Ketika meninggal berdua tangan. Nah, ketika kita wafat, apa yang akan dibawa? No. Nanti lihat di video-video saya, judulnya kain kafan. Tinggal klik di YouTube, kain kafan Mbah Yayat Ruhiyat. Pasti ada. Apa para ibu? Hanya kain kafan yang kita bawa. Kain kafan itu masih di mana? Nggak tahu. Apa masih di pabrik? Apa masih sedang dihantarkan ke mobil, ke pabrik, atau sedang dipintal? Kita tidak tahu. Yang jelas kain kafan kita ada di satu tempat, tapi kita sendiri tidak tahu kain kafan itu masih di mana. Tapi pasti ada. Lanjut. Waktu datang dan waktu pergi kita tidak membawa. Alah, Bu. Hop. Ibu cinta sama suami, ibu maut, salaki goodbye. Bapak cinta sama istri, bapak maut, istri bilang see you later again. Mata kalem pak, entong sok mikiran naon, nu penting jalan amal soleh. Lanjut. Hari ini banyak orang kaya karena kesombongannya hancur, habis di media TV, di media sosial, jadi bahan cemoohan. Padahal Bu, mereka punya bintang 2, urang mapan unggal poe nginung bintang 7. Hancur pak, hancur pak. Sudahlah, untuk apa sombong dengan kekayaan? Punten Bu, cantik teh nu ibu nu Allah. Lain ieu mah ibu meuni geulis, ih cek sasaha. Boga budak lucu, ibu ini putrinya ya? Iya, kenapa gitu? Meuni cantik, tingali we inungna. Giliran goreng mau ngaku, ibu itu budak mau, nah beda ibu ari budak hidung ibu bodas, kaninina ieu mangalana saurang. Astagfirullahaladzim. Giliran hidung ninina disalahkeun. Giliran cantik tingali indungna. Sok aya nu kitu? Doraka atuh teh. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Akang we Pak Ustad. Terus Bapak, kenapa gitu Pak? Genep 64 tahun. Serius Pak 64 tahun? Nya atuh. Nah apa awet anom wae? Akang mah diurus atuh dirawat. Isuk-isuk Bapak mah tara dahar sangu. Da eueuh. Rokok kopi geus tara, babaturan Bapak mah kabeh geus alareueuh Ustad. Tinggal Bapak sorangan saangkatan teh. Ceuk naha teh uyuhan betah hirup sorangan balad geus eueuh. Cung nu hoyong panjang yuswa, ngacung. Cung angkat tangan siapa yang pengen usianya panjang. Kita akan berdoa semoga orang yang mengangkat tangan ini usianya dipanjangkan. Nepi ka urang mah geus maot sia eta mah hirup kene sorangan di dieu. Berani? Mungennya tuh wani. Lanjut. Masya Allah. Oke. Hop dulu A. Kenapa? Lanjut A. Kenapa? Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu tidak. Oke. Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu. Hop. Pak, fokus sebentar ke saya Pak. Bu, fokus ke saya sebentar Bu. Saya diundang ceramah oleh sebuah BUMN terkenal Jawa Barat. Sayalah penceramahnya. Saya pikir sayalah bintang tamunya di BUMN itu. Karena saya diundang ceramah. Tapi saya salah. Kenapa? Karena bintang tamunya pada waktu itu adalah seorang anak perempuan kelas 3 SD. Mana ada yang kelas 3 SD di sini? Mana ada yang kelas 3 SD di sini? Mana ada yang kelas 3 SD di sini? Ada perempuan, ada putri, ada anak putri kita yang kelas 3 SD. Mana sayang? Mana yang kelas 3 SD? Nggak ada. Mana? Ah, keren. Sini. Sini. Ayo sini. Ini dua-duanya kelas 3. Oke.
Oke. Namanya siapa? Afza. Siapa? Afza. Afza ini? Awa. Awa. Kamu Afza, Hawa, ada yang hafal surat Al-Quran, ada yang hafal nggak? Ada. Ada surat apa tuh? Al-Ghasyiyah. Ya, keren. Coba Ustaz dengar. Tahu dulu. Al-Ghasyiyah ya. Nanti kasih hadiah. Afwa ada yang hafal? Nggak ada yang hafal? Ada hafal surat apa saja ada yang hafal? Dalam Al-Quran ada yang hafal? Coba. Nggak apa-apa, jangan malu dong. Ini. Cok apa? Nanti gantian. Nanti dapat hadiah. Oke. Coba. Ada yang hafal nggak? Barengan. Oke. Apa ada yang hafal apa? Apa yang hafal? Apa? Oke, Al-Qur'an coba. Oke. Ta'ud. A'udzu. Yang deketin. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu surat lagi deh. Apa? Satu surat lagi aja. Apa aja bebas. Sok. Apa? An-Nas apa? Apa? Sok. Yang hafal apa? Selain Quraisy apa? Apa? Masa nggak ada? Alam taro kaifa apa? Coba dengar Ustaz. Yang keras. Sebentar, ngadapnya ke sana. Adakah ibu dan bapaknya dari kedua putri ini? Adakah kedua orang tuanya? Ada. Ibunya ada? Ada. Dua. Ini orang tuanya mana? Ini mana orang tuanya? Oh, bapak. Bapak, berbahagialah ketika anak hafal Al-Quran, apapun itu. Kata Nabi, karena kelak anak-anakmu yang hafal Al-Quran akan menyematkan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya. Besok Afwa dan siapa? Siapa ini? Ini siapa? Afza dan Awa bikin mahkota dari karton, lalu sematkan ke kepala bapak dan mama. Coba lihat apa? Pasti kedua orang tua kalian akan menangis. Bayangkan kalau nanti di surga, ketika kedua orang tua kesulitan untuk membuka pintu surga, tiba-tiba anaknya yang menghafal Al-Quran itu akan membawa dan kemudian menyematkan mahkota, Tuhan, inilah kedua orang tua saya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kedua putri ini. Nih, Ustaz kasih hadiah ya. Saya kasih hadiah nih. Bagi dua ya. Nah, kasih. Ya. Boro-boro di akhirat di dunia kan bisa Al-Quraisy mah menang 100.000. Aslina, Pak. Aslina. Loh, lalu saya mau melanjutkan cerita tadi. Ternyata bintang tamunya anak SD kelas 3. Dia ke depan, di sini ada media TV, ada jok, ada pemandu acaranya juga selebritis. Dan yang membuat saya kaget, karena anak gadis itu kedua bola matanya buta. Tapi dia hafal 15 juz Al-Quran. Mohon izin Pak, bagaimana kalau kemudian Bapak dengan saya dihadirkan anak yang buta itu, lalu Tuhan bertanya, kenapa anak yang buta bisa menghafal Al-Quran, sementara Bapak dan saya yang kedua bola mata ini normal, tidak hafal Al-Quran? Jawaban apa yang akan kita sampaikan pada Tuhan?
Saya mau nanya, pantas tuh orang ke surga panon? Tuh. Berapa surat yang kita hafal? Gus 50 tahun sabaraha surat mau hafal. Entong juj. Hari hayang ke surga daerah. Mau apa? Saya sampai sekarang membuat pesantren, judulnya Rumah Tahfidz Aksara Quran. Salah satunya yang tadi, itu anak-anak santri. Dan gratis, Pak. Makan, minum, tidur, gratis. Sampai orang tuanya, Ustadz, gratis. Iya, kenapa? Kan harus bayar. Enggak. Saya sudah senang ketika putra-putri ibu mau menghafal Al-Quran. Di tengah-tengah media sosial, di tengah-tengah tantangan handphone, masih ada anak-anak yang mau berani membuka lembaran Al-Quran. Keren. Rumah saya dipakai kelas, Pak. Sampai sekarang ada yang wakaf, saya bangun itu. Dan insya Allah bulan-bulan ini juga saya mau bangun untuk ruang kelas dan asramanya karena kekurangan. Dan Masya Allah, nangis saya, Pak. Cik aina Allah teh nanya ka ibu, ibu panon sabaraha tahun normal, geus apal sabaraha surat, tah aya nu lolong. Kelas 3 SD apa 15 juz, ari ibu apa sabaraha juz? Pungak pingeuk meureun. Alasan apa yang akan kita hadirkan di hadapan Allah? Hadirin, lanjut. Oh ya, sebentar. Kemudian anak itu, waktu itu masih ada Syekh Al-Jaber, kuliahnya gratis, mau digratiskan. Lalu kemudian ada CSR, terkumpul sekitar 100 juta waktu itu. Tong di akhirat, di dunia nulolong 15 juta, ratusan juta, kuliah bebas. Keren. Sekarang ada perguruan tinggi banyak yang tidak hanya mengandalkan logika, asal hafal Al-Quran, lulus, Pak. UGM nerima, UI nerima, Pak. Saya punya murid di kedokteran di Jakarta nerima, Pak. Hafal Al-Quran. Jadi nggak punya duit bukan alasan untuk tidak melanjutkan studi. Lanjut, Bu. Kita semua hanyalah tamu dan semua milik kita. Allah, ibu, mobil, tamu, pinjaman, imah gedong sigong ngadangong di luar balong. Anu sesek jeung wabak punten pinjaman, jabatan pinjaman. Ketika Allah ambil lalu Allah jatuhkan, hina sekarang orang. Tinggal, ngeri, Pak, di media sekarang. Tidak tanggung-tanggung, ya, ngambil uang teh, bukan lagi miliar, triliun sekarang. Lanjut. Tetaplah rendah hati sahabat, seberapa pun tinggi. Nah, ini yang keren. Tetaplah percaya diri seberapa pun kekurangan kita. Karena kita hadir tidak membawa apa-apa dan kembali juga tidak membawa apa-apa. Hanya pahala kebajikan atau dosa kejahatan yang dapat kita bawa. Datang kita menangis, pergi juga kita menangis. Maka dari itu tetaplah bersyukur dalam segala. Bersyukur. Ikutlah di saat yang benar-benar ada dan nyata. Untuk kita yaitu saat ini. Bukan dari bayang-bayang masa lalu maupun mencemaskan masa mendatang yang belum lagi. Nah, ini endingnya. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas. Kalem. Yang tetap manis di tempat yang panas. Tetap senyum. Yang tetap rendah hati meskipun telah menjadi besar. Serta tetap tenang di tengah badai yang paling. Keren. Hiduplah dengan bahagia. Karena kita berhak. Memang kita berhak Untuk. bahagia. Nah, itu renungan saya. Dan alhamdulillah lumayanlah bisa barangkali bermanfaat. Ibu dan Bapak, kata Imam Syafi'i, lamun maut kudu sabalikna tina ngajuru. Ketika kita dilahirkan, kita yang menangis dan orang-orang di sekitar kita tersenyum karena menyambut kelahiran kita. Kalau mati, tolong kitalah yang tersenyum dan orang-orang di sekitar kita yang menangis. Pak RW pupus, semua masyarakat menangis. Kenapa? Karena kebaikan Pak RW selama ini dirasakan oleh masyarakat. Juara. Alah, Pak RW maut mangkaning bager, dah bakal. Ibu maut, alah si ibu teh mangkaning dermawan. Hari ini di Purwakarta sudah 3 tahun. Sejak 5 tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu dermawan banget. Sampai pelapon gedung kelas saya 25 juta dia handle. Tadi telepon dengan suaminya, "Akang, kamana wae?" Sampai hari ini nama ibu itu masih tersimpan di kalbu saya. Tapi beliau sudah wafat. Asli di Purwakarta. Kebaikan itu tidak pernah lengkap. Moal lapu ku kaibunan, moal las ku kahujanan. Oke, Ibu dan Bapak, itu saja deh. Intinya apa? Hayu amalkeun dalil.
era ku batur. Ari dalil urang mah baroga ya, tong amok anger we amok. Tong ngomongkeun tatangga ateul bibir teu ngomongkeun teh. Ya, jangan hasud, sirik batur maju teh. Padahal dalil-dalil kita banyak. Cukup ya? Oke? Cukup sekian? Ibu-ibu cekap ya, insya Allah. Mohon doanya, saya juga kurang fit nih, kaki saya udah seminggu ini ya Allah. Karena ya itulah tantangan dakwah ya. Dan saya memang belum istirahat pas setiap malam terus aja. Tadi saya 2:30 takut macet, 2:30 diantar ketemu sama Ustadz, ketemu sama Pak DKM, dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahim. Kalau ke Garut silakan telepon saya. Insya Allah dari mulai Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim tahu saya di Rumah Tahfidz Aksara Quran. Saya Yayat Ruhiyata Rashid. Insya Allah karena banyak silaturahmi jadi pada tahu. Ibu dan Bapak, saya punya buku ya. Bukunya keren. Saya editornya. Judulnya Anakku Sholat Yuk. Saya praktisi dakwah. Ada seorang anak yang sudah jadi direktur, ketika bapaknya dan ibunya wafat, anak itu tidak sanggup mensalati jenazah ibunya. Kenapa? Dia mencari-cari sajadah, dianggapna sholat mayit aya ruku jeung sujud. Neangan sajadah. Kenapa? Dalam pikirannya sholat jenazah itu aya ruku jeung sujud. Matak mamawa sajadah. Ari cek abi teh kang naon sajadah, sholat mayit mah ruku jeung sujud. Ngahulang tah Pak? Jadi cenah tuh Pak Ustaz dari sholat mayit kumaha, astagfirullahaladzim, teu bisa. Ketika seorang ibu butuh doa lewat hantaran salat jenazah, ternyata anaknya tidak sanggup melakukan. Cek Nabi nu kitu kalau teh mantul. Kabayang atuh lamun sholat mayit aya ruku jeung sujud. Begitu sujud mayit ngulisik sujud nih ya, cenah joget tuh yang gacel. Buku saya ada praktek sholat jenazah, saya editornya, tapi nggak banyak ya, nggak dijual, tapi ganti aja cetakannya. Ada masalah? Nah, tuh berseri, nggak dijual, kan harus dicetak, biar bisa dibagi. Itu. Yang kedua, ibu dan bapak, saya juga ada kalender. Tadi kata guru-guru rumah tahfidz, Ustadz, barangkali ada yang butuh kalendernya, dan saya tidak jual karena memang beli cetakannya bikin di situ. Jadi ada gambar anak-anak santri, itu infaknya Rp10.000. Dan yang ketiga, barangkali ibu, kita kan nggak hafal Quran nih, Ustadz, aku pengen dong memfasilitasi agar anak-anak hafal Quran. Dapat nggak ganjaran saya seperti orang yang menghafal Quran? Dapat, karena rumah saya gratis, rumah tahfidz saya gratis. Di tim saya ada kupon infak Rp5.000. Jadi setiap sobekan itu ditukar dengan 5.000. Dan tolong kuponnya jangan hilang. Barangkali itu bisa jadi saksi untuk jadi tiket surga. Cekapnya 5.000 ke surganya. Nah, abad gumujang, cekaplah. Ya, di kupon saya ada 5.000. Kemudian anak-anak santri saya suka bikin gula dan bakso aci ada di situ. Keren ya. Jadi suka bungkus di mobil saya ada ya. Sama dengan membantu anak-anak. Ustadz, tadi anak-anak ngepak dulu. Ustadz, bari ka mana ngaos ka Purwakarta. Canak sad atuh cenah bakso aci jeung gula, kenging abdi sadaya sugan pajeng. Alhamdulillah ada di mobil saya. Terima kasih, saya Truhyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.